Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ananda Prasetya dengan NPM 2415061095. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang IP semester mahasiswa Teknik Informatika 2024. Jadi kita langsung ke flowchartnya. Di sini kita langsung mulai. Kemudian ada di sini terdapat 3 tipe data, yaitu ada string, integer, dan float. Untuk string sendiri itu ada nama, kelas, npm, status, huruf mutu, hm1, hm2, hm3, dan seterusnya. Kemudian untuk integer sendiri itu ada mata kuliah, jumlah mata kuliah, dan jumlah SKS. Kemudian float, di sini ada nilai mutu, angka mutu, nilai akhir, nilai total, jumlah mutu, SKS, keaktifan, tugas, UTS, UAS, kuis, IP, NA1, dan seterusnya. Kemudian ini langsung untuk input nama mahasiswa. Apabila kita sudah menginput nama mahasiswa, maka dilanjutkan dengan input NPM. Setelah input NPM, kemudian input kelas, dan setelah input kelas itu ada pilihan mata kuliah. Di sini ada terdapat 1-9 pilihan mata kuliah. Apabila tidak memasukkan di antara 1-9 mata kuliah tersebut, maka akan end atau selesai. Dan apabila kita memilih 1-9, salah satu dari ke-9 mata kuliah tersebut, maka akan dilanjutkan dengan menghitung nilai. Di sini yang pertama ada menghitung besar SKS. Besar SKS di sini lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 4. Jadi kisaran 0 sampai 4. Kemudian apabila nilai yang diinput tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka akan diulangi sampai kriteria tersebut atau sampai memenuhi nilai tersebut. Kemudian apabila ya, langsung untuk memasukkan nilai keaktifan. Di sini nilai keaktifan itu rentang dari 0 sampai 85. Apabila nilai yang diinput tidak sesuai dengan rentang tersebut, maka akan diulang kembali untuk menginput nilai keaktifan. Apabila di sini kita sudah menginput kisaran tersebut, maka akan dilanjutkan dengan menginput tugas. Tugas sendiri itu nilainya dari 0 sampai 85. Apabila tidak diinput dengan sesuai dengan kriteria tersebut atau opsi nilai tersebut, maka akan diulang kembali ke menu menghitung nilai tugas. Kemudian dilanjutkan dengan ya di sini untuk menghitung nilai kuis. Nilai kuis tersendiri itu 0 sampai 85. Apabila nilai yang diinput tidak sesuai dengan 0 sampai 85, maka akan diulang hingga sesuai. Apabila sudah diinput, maka di sini akan dilanjutkan dengan input nilai UTS kisaran 0 sampai 85. Kemudian dilanjutkan dengan menginput nilai UAS. Dan apabila sudah diinput semua nilainya, maka sistem akan menghitung nilai akhir, menghitung huruf mutu, yaitu A, B, B+, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan status lulus atau tidak. Apabila sudah, sistem akan menampilkan kartu hasil studi KRS yang berisi nilai akhir, nilai mutu, dan status lulus atau tidaknya. Lalu di sini bisa menghitung IP, yaitu dengan total SKS dikali dengan mutu dan dibagi total SKS. Di sini langsung N, selesai. Oke, sekian penjelasan flowchart dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, eh, perkenalkan nama saya Farel dari Tes Negara. Saya akan menjelaskan mengenai kerja dari kelompok kami. Pastinya itu pseudocode, yaitu yang pertama kita akan melakukan start terlebih dahulu. Kemudian kita akan declare variable dengan jenis data string untuk nama, npm, kelas, status, dan huruf mutu. Lalu jenis data integer untuk matkul, jumlah matkul dan jumlah SKS, jenis data float untuk SKS, keaktifan, tugas, UTS, UAS, kuis, nilai mutu, nilai akhir, jumlah mutu dan IP. Lalu untuk jenis data float lagi ada nilai NA1 sampai NA9, NM1 sampai NM9, dan SKS1 sampai SKS9. Lalu jenis data string untuk HM1 sampai HM9, lalu ada ST1 sampai ST9. Langkah selanjutnya itu input data mahasiswa yang meliputi input nama, NPM, dan kelas. Lalu langkah selanjutnya untuk looping pemilihan mata kuliah, di mana mata kuliah tidak sama dengan 0. Lalu tampilkan daftar mata kuliah, input matkul. Jika matkul sama dengan 0, maka akan melooping untuk meminta jawaban yang benar. Selanjutnya berdasarkan pilihan tampilkan nama mata kuliah, ada pertama input SKS dengan value 0 sampai 4, lalu ada input nilai keaktifan dengan value 0 sampai 85, input nilai tugas value 0 sampai 85, input nilai kuis dengan value 0 sampai 85, input nilai UTS dengan value 0 sampai 85, input UTS, input nilai UAS dari 0 sampai 85. Selanjutnya menghitung nilai akhir dengan rumus nilai akhir sama dengan keaktifan dikali 0,1 ditambah tugas dikali 0,35 ditambah kuis dikali 0,15 ditambah UTS dikali 0,2 ditambah UAS dikali 0,2. Selanjutnya konversi nilai akhir ke huruf mutu dan nilai mutu. Jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 76, huruf mutu yang didapat adalah A, nilai mutu sama dengan 4, dan statusnya lulus. Lalu jika nilai akhir lebih besar sama dengan 71, huruf mutunya B+, nilai mutunya 3,5, statusnya lulus. Lalu jika nilai akhir lebih besar sama dengan 66, huruf mutu sama dengan B, nilai mutu sama dengan 3, status sama dengan lulus. Lalu jika nilai akhir lebih besar sama dengan 61, huruf mutu sama dengan C+, nilai mutu sama dengan 2,5, status sama dengan lulus. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 55, huruf mutu sama dengan C, nilai mutu sama dengan 2, statusnya lulus. Lalu jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 50, huruf mutunya D, nilai mutunya 1, lalu statusnya lulus. Lalu jika nilai akhirnya tidak memenuhi dari yang di atas, huruf mutunya E, nilai mutunya 0, lalu statusnya tidak lulus. Lalu simpan nilai mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang dipilih dengan switch dengan case sampai 9, case satunya NM1 sama NA1 sama dengan nilai akhir, NM1 sama dengan nilai mutu, HM1 sama dengan huruf mutu, dan SD1 sama dengan status, lalu SKS1 sama dengan SKS. Lalu selanjutnya sampai K9, lalu tampilkan nilai akhir, huruf mutu, nilai mutu, dan status. Selanjutnya tampilkan informasi mahasiswa yang meliputi outputnya nama dan NPM, lalu tampilkan nilai setiap mata kuliah yang merupakan hasil dari switch case tadi, yaitu output nilai akhir, huruf mutu, nilai mutu, dan status untuk setiap mata kuliah yang dipilih. Lalu hitung jumlah SKS dan IPK. Pertama, jumlah SKS terlebih dahulu, di mana menjumlahkan SKS1 ditambah SKS2, ditambah SKS3, seterusnya sampai ditambah SKS9. Lalu jumlah mutu, di mana NM1 ditambah NM2 ditambah NM3 ditambah seterusnya sampai ditambah NM9. Lalu menghitung IP, di mana rumusnya adalah IP sama dengan jumlah mutu dibagi jumlah matkul,
lalu tampilkan jumlah SKS dan IPK, lalu selesai atau selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh Muhammad Imran Harun. Terima kasih. Selanjutnya, saya Muhammad Imran Harun dengan NPM 2415061013 akan menjelaskan tipe data dan juga operasi apa saja sih yang digunakan untuk codingan kelompok kami. Pertama, di sini saya atau di kelompok kami menggunakan tipe data string untuk beberapa variabel, yaitu variabel nama, kelas, NPM, status, dan huruf mutu. Dan di sini juga ada string HM1 atau huruf mutu 1. Jadi huruf mutu 1 dimana ini ada 9. Jadi ada huruf mutu 1 sampai dengan 9, yaitu menyamakan dengan berapa sih jumlah mata kuliah yang ada yang saya masukkan di sini. Jadi ada 9 mata kuliah, jadi ada huruf mutu 1 sampai dengan huruf mutu 9. Kemudian di sini juga ada string. String ini sama seperti huruf mutu itu, jadi kegunaannya sama lah. String yang untuk SL ini, maksud dari SL ini itu status. Jadi SL1, 2, 3 sampai 9 ini jadi sama aja ngikutin berapa mata kuliah yang ada yang saya input di sini. Jadi ada 9 mata kuliah, jadi SL1 sampai dengan 9. Kemudian ada juga tipe data integer. Tipe data integer di sini saya menggunakan untuk variabel-variabel seperti mata kuliah yang menggunakan angka, mata kuliah, ukuran mata kuliah, jumlah mata kuliah, dan juga jumlah SKS. Selanjutnya ada juga tipe data float. Untuk tipe data float, di sini banyak untuk kegunaannya, terutama untuk nilai mutu, angka mutu, nilai akhir, nilai total, jumlah mutu, SKS, keaktifan, jumlah tugas, UTS, UAS, kuis, dan juga IP. Ini sama, kemudian di bawahnya ini ada NA. Ini sama aja seperti HM ini yang di string, tapi ya jadi NA1. Ini berarti nilai akhir 1 sama dengan nilai akhir 2 sampai dengan 9. Kemudian di bawahnya ada NM. NM ini sama seperti HM, sama juga. Jadi NM itu nilai mutu 1 sampai dengan 9. Kemudian ada SKS 1 sama juga seperti di atas, SKS 1 sampai dengan 9. Kemudian untuk operasi bilangannya, untuk operasi yang saya gunakan, yaitu user diminta untuk menginput nama. Jadi di sini saya menggunakan operasi cout, kemudian masukkan nama mahasiswa, kemudian cin. Pertama kita pakai getLine. Kemudian cin nama mahasiswa. Jadi misal nama yang sudah diinput dari sini. Kemudian user juga diminta untuk menginput NPM, sama juga seperti yang di atas, cout, masukkan nama NPM, getLine, cin, NPM, cout. Kemudian ada input kelas, sama juga seperti yang di atas tadi. Input kelas ini jadi cout masukkan kelas dan getLine cin kelas, jadi sama aja. Nah, kemudian di sini user diminta untuk memilih nama mata kuliah yang sudah tertera. Jadi di sini ada 8 mata kuliah, ada 9 mata kuliah yang bisa dipilih oleh user. Di sini saya juga menggunakan operasi do untuk melakukan looping. Jadi supaya ini bisa diputar terus. Jadi misal saya memilih kalkulus, setelah saya selesai menginput apa saja yang diperlukan untuk di kalkulus ini, dia bakal looping lagi ke pilihan ini lagi. Jadi 2 PBI, saya klik 2, habis itu selesai dari PBI, looping lagi ke pengetahuan lingkungan gitu. Nah, di sini ya saya menggunakan cout untuk pilihlah mata kuliah, cout 1 kalkulus, cout 2 PBI, dan lain-lain sampai dengan cout ini 0 itu selesai. Berarti kalau cout yang dimasukkan itu 0 sama dengan 0,
mata kuliah yang dimasukkan 0, while do yang akan di ini mana? Ini karena di sini while mata kuliah tidak sama dengan 0. Jadi kalau mata kuliah sama dengan 0 itu operasi do while ini akan selesai, dimana dari awalnya true menjadi false, yang berarti akan selesai lah, tidak akan mengulang lagi. Nah, kembali lagi ke sini. Di sini ada tulisan if mata kuliah sama dengan 0 maka akan selesai, break. Nah, kemudian di sini saya menggunakan operasi switch mata kuliah. Switch mata kuliah ini digunakan untuk memilih case yang bisa memilih mata kuliah lah maksudnya. Nah, jadi case 1 see out kalkulus, yang akan keluar nanti bakal kalkulus. Kalkulus ini misal saya keluarkan see out 1, dia bakal di kalkulus dan user akan diminta untuk memasukkan besar SKS dan lain-lain. Oke. Jadi di sini ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6 sampai dengan case 9. Kemudian ada default. Default ini tidak melakukan apa-apa di sini, jadi dia akan biasa aja, langsung muter aja, bakal tetap looping. Kecuali kalau kita pilih 0. Jadi kalau misalnya kita pilih misal 10, itu tidak bakal melakukan apa-apa, bakal tetap aja, tetap lanjut. Tapi kalau misal kita milih 0, dia bakal muter, bakal selesai. Nah, setelah misalnya kita sudah memilih case nih, jadi misal case itu 1, kita memilih case 1, itu akan keluar, user akan diminta untuk memasukkan besar SKS di sini. Jadi di sini juga saya menggunakan operasi do while juga. Nah, jadi kalau SKS yang di input itu kurang dari 0 dan lebih dari 4, itu bakal diulang lagi. Nah, jadi harus sama ya. Jadi SKS-nya itu harus sesuai ketentuan lah, 0 sampai 4. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, jadi ini do, see out, masukkan besar SKS, see in, yang dimasukkan adalah SKS. Jika SKS kurang dari 0 atau SKS lebih dari 4, maka see out yang akan see out, silakan masukkan nilai SKS 0 sampai 4. Itu akan terus di looping seperti itu sampai yang dimasukkan itu 0 dan 4, 0 atau 4, 0 sampai 4. Kemudian di sini user diminta untuk menginput nilai keaktifan, sama seperti SKS juga. Jadi saya menggunakan operasi do while juga sama, see out nilai masukan keaktifan, see in keaktifan, if keaktifan kurang dari 0 dan keaktifan atau keaktifan lebih dari 85, see out silakan masukkan nilai keaktifan 0 sampai 85, while keaktifan kurang dari 0 atau keaktifan lebih dari 85. Hal itu diputar terus dengan sampai di sini menggunakan data yang sama ya, operasi yang sama ya. Jadi operasi apa saja sih yang dipakai yang sama tuh? Untuk menginput jumlah SKS menggunakan operasi sama, keaktifan, tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Itu menggunakan operasi yang sama. Do, see out, see in, if, while. Selanjutnya, setelah kita memasukkan ini, memasukkan data variabel-variabel ini, isi dari variabel ini, kita akan sistem akan melakukan perkalian untuk mencari nilai akhir dari hasil yang sudah kita input. Jadi misal kita menginput keaktifannya itu 85 akan dimasukkan ke dalam ini, variabel ini dikalikan dengan 0,5. Oh ya, untuk rumusnya itu untuk mencari nilai akhir itu 10% dari keaktifan ditambahkan 35% dari nilai tugas ditambah 15% nilai kuis ditambah juga 20% nilai UTS dan juga 20% nilai UAS. Itu di situ untuk cara untuk mencari nilai akhir. Nah, kemudian saya di sini menggunakan if. Jika
nilai akhir lebih sama dengan 76 atau nilai akhir kurang dari sama dengan 85, maka huruf mutu yang keluar adalah A, nilai mutu yang keluar adalah 4 dan statusnya adalah lulus. Kemudian di sini ada else if nilai kurang lebih dari 71 dan nilai akhir kurang dari 75,9, huruf mutunya adalah B plus, nilai mutunya adalah 3,5, statusnya adalah lulus. Lanjut lagi, sama lagi, else nilai akhir lebih dari sama dengan 66, nilai akhirnya dan juga nilai akhirnya kurang dari sama dengan 70,9, huruf mutunya B, nilai mutunya 3 dan statusnya lulus juga. Else if, kemudian lanjut lagi, else if lagi, nilai akhir lebih dari sama dengan 55, nilai akhir kurang dari sama dengan 60,9, huruf mutunya C, nilai mutunya 2, status lulus. Else if nilai akhir lebih sama dengan dari 50, nilai akhir nilai akhir kurang dari sama dengan 54,9. Itu tetap lulus, yaitu dengan huruf mutu D, nilai mutu 1 dan juga status tetap lulus. Dan else if nilai kurang dari 50, maka huruf mutunya itu E, nilai mutunya 0 dan juga statusnya itu tidak lulus. Nah, di sini juga sama seperti yang di atas, menggunakan switch juga. Switch ini untuk jadi misalnya kalau kita udah input case 1 di sini, case 1. Jadi di sini kita nggak perlu input case 1 lagi. Jadi udah nyatu sama yang di ini, misal case 1. Jadi NA1 ini ya berarti kalkulus. NA1 berarti yang dimasukin itu kalkulus. Nah, lanjut di sini saya menggunakan operasi cout. Cout nilai akhir sama dengan nilai akhir, kemudian hasil nilai akhir yang sudah kita kalikan ini akan keluar. Kemudian huruf mutu yang sudah dimasukkan itu berapa, misalnya huruf mutunya A, ya akan di sini keluar A. Kemudian nilai mutu misalnya nilai mutunya 4. Nah, berarti nilai mutu di sini 4 bakal keluar 4. Status lulus atau tidaknya itu akan keluar di sini juga. Kemudian operasi do sini ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, operasi do ini kemudian ditutup dengan while supaya tidak terjadi pengulangan lagi. Jadi jika while mata kuliah tidak sama dengan 0, mata kuliah ini loopingnya akan terus terjadi. Tapi kalau sama dengan 0, loopingnya akan berhenti dan akan melanjut ke ke operasi selanjutnya, yaitu operasi cout, yaitu kita dimana menunjukkan apa sih hasil dari variabel ini. Pertama ada cout nama mahasiswa. Kita di sini akan mengeluarkan variabel nama mahasiswa, di mana kita sudah menginputnya di awal. Di sini kita sudah menginput nama mahasiswa. Kemudian cout npm mahasiswa, sama juga kita sudah menginputnya juga di bawah di itu. Kemudian di sini juga ada cout kelas. Saya menambahkan cout kelas supaya ini akan keluar. Jadi kelas yang kita masukkan jadi keluar. Kan kita tadi masukkan kelas, misalnya saya masukkan kelas PSTIC. Nah, di sini akan keluar mata kuliah, nama mahasiswa siapa, kemudian NPM berapa, kemudian kelasnya kelas apa. Kemudian selanjutnya di sini ada cout dari masing-masing mata pelajaran ya. Jadi ada 9 mata pelajaran. Di sini ada mata kuliah kalkulus. Jadi NA1, NHM1, NM1, SL1 status ya maksudnya. Jadi ini nilai akhir 1, nilai huruf mutu 1, nilai mutu 1 dan juga status 1. Jadi misalnya lulus atau tidaknya lulus.
Ini berapa nilai mutunya, berapa huruf mutunya, apa huruf mutunya, dan berapa nilai akhirnya. Seperti itu. Itu diulang sampai 9 kali mengikuti jumlah mata kuliah yang saya input, yang saya masukkan. Setelah itu, di sini saya membuat supaya jumlah SKS, supaya keluar jumlah SKS-nya. Nah, jadi kan di sini ada cout jumlah SKS. Jumlah SKS-nya itu yaitu SKS 1 sampai dengan 9 ditambahkan. Jadi misal ada 4 sampai 9 kali, berarti 4 kali 9. Nah, akan keluar hasilnya di sini. Nah, kemudian juga ada jumlah mutu. Jumlah mutu itu yang sampai 4, yang 0 sampai 4 itu nilai jumlah mutu. Jadi nilai mutu ditambahkan nilai mutu variabel pertama, nilai mutu NM1 sampai dengan NM9. Kemudian ada IP. IP itu jumlah mutu, yaitu nilai mutu ditambahkan tadi, hasil perjumlahan dari nilai mutu ini dibagikan dengan berapa jumlah mata kuliah yang ada. Jadi di sini mata kuliah 9, jadi jumlah mutu dibagi dengan 9. Kemudian di sini ada cout, saya ada operasi cout yang menunjukkan berapa sih jumlah SKS-nya dan juga berapa IPK-nya. Sepertinya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana codingannya selesai. Jadi seperti ini. Nah, jadi pertama kita diminta untuk memasukkan nama kita, Muhammad Imran Harun. Kemudian kita disuruh masukkan NPM 24/061/013. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan kelas ke PSTIC. Nah, di sini kita kemudian diminta untuk memilih mata kuliah. Apa saja sih mata kuliahnya? Pertama ada kalkulus, PBI, pengetahuan lingkungan, etika, KPTI, pendidikan, pengetahuan teknologi informasi, teknik digital, industri pertanian, pendidikan Pancasila, dan juga algoritma pemrograman. Misal saya memilih 1, jadi 1. Case 1 tadi atau switch 1 tadi akan muncul, jadi kepilih. Saya memilih 1 di switch ini. Nah, jadi bakal keluar cout-nya kalkulus. Nah, kemudian dia diminta untuk memasukkan besar SKS. Kalau saya memasukkan 5, itu tidak akan diterima. Jadi akan dilakukan looping supaya sampai jumlah SKS-nya sesuai dengan apa yang diminta. Dari 0 sampai dengan 4. Tuh, silakan masukkan nilai SKS 0 sampai dengan 4. Jadi misal saya masukin 3. Nah, dia akan lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu user diminta untuk menginput nilai keaktifan. Misal saya masukkan 85 nilai keaktifan. Oke, kemudian lanjut lagi ke nilai tugas 85 juga. Nilai kuis 85, nilai UTS 85, nilai UAS 85. Oke. Kemudian di sini akan keluar berapa nilai akhir dari switch ini. Jadi case 1 itu berapa sih nilai akhirnya? Nilai akhirnya itu adalah 85, huruf mutunya A, nilai mutunya adalah 4, statusnya sama dengan lulus. Kemudian misalnya 2 PBI berarti. Ini pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Besar SKS-nya 2 SKS. Masukkan nilai keaktifan 75. Habis itu nilai tugas 85. Nilai kuis 65. Nilai UTS 85, nilai UAS 85 juga. Nah, di sini akan keluar nilai akhirnya juga sama lah. Nilai akhirnya 81, huruf mutunya A, nilai mutunya 4. Statusnya lulus. Lanjut seperti itu sampai 9 kali. Jadi saya akan mendemonstrasikannya. Nomor 3 misalnya. Basing-basing aja sebenarnya. 4, habis itu 85, 85 lagi, 85 lagi. Kemudian nomor 4
5. Kemudian nomor 6 untuk teknik digital berapa SKS? 4 SKS, 85 juga. Kemudian nomor 7 untuk industri pertanian 4 SKS, 85. Kemudian untuk pendidikan Pancasila 4 SKS, 85. Kemudian 9 untuk Alpro. Oh ya, salah. 4 maksudnya. 4 SKS. 85. Nah, kita kan udah menginput dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Kalau udah kayak gitu, kita bisa memilih selesai. Jadi, inputnya udah selesai lah. 0. Misalnya kita masukin 0. Set. Dia akan keluar tabelnya, yaitu di sini nih. Nama mahasiswa Muhammad Imron Harun. NPM-nya ada 2415061013. Dari kelas PSTIC. Mata kuliah kalkulus. Nilai akhirnya 85. Kemudian huruf mutunya A, nilai mutunya 4, statusnya lulus. Nah, di sini ada jumlah SKS. Jumlah SKS-nya sebenarnya untuk semester 1 untuk TI sendiri sebenarnya harusnya 22. Jadi tapi ya ini kan kita mencoba-coba. Jadi ya di sini ada 33 SKS dan juga IPK-nya yaitu 4. Sekian dari saya. Dan ini juga bagian dari penutup. Ini break selesai dari presentasi kelompok kami, yaitu presentasi tentang flowchart, pseudocode, dan juga codingan yang kami gunakan. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.